Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tepat pada saat ini, di bukit kecil di dekatnya, 3 binatang buas telah muncul. 2 berada di peringkat ke-5, dan 1 di peringkat ke-7, dan 3 binatang ajaib ini tiba-tiba saja menjadi tergila-gila. Menutup sisi medan perang ini, Chen Ying'er duduk di belakang salah satu binatang ajaib dari peringkat ke-5. Sebelumnya, demi menciptakan pengalihan itulah, Long Haoshen telah mendesaknya untuk menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Jika mereka berhasil menyelamatkan, panggilan Chen Ying'er akan membuat pengalihan bagi Long Haoshen dan yang lainnya untuk melarikan diri, dan mengandalkan Magdul yang berubah menjadi pemegang iblis untuk membatasi mereka agar tidak bisa terbang jauh. Namun, tidak ada yang menyangka, karena pertempuran akan menjadi seperti ini. Pasukan 1000 di Menjakues hancur di bawah serangan mereka, menyebabkan perubahan cepat di medan perang. Karena Chen Ying'er dapat dengan jelas melihat situasi medan perang, dia secara alami tidak tertinggal dan segera membawa makhluk buasnya untuk berkumpul kembali dengan yang lain, dan bergabung dengan pertempuran. Tingkat ke-8 masihlah tingkat ke-8, dan meskipun kepala Jakues dipengaruhi oleh lendir dari pemegang iblis, pergerakannya tetap masih sangat cepat. Berderap pada 4 kakinya, ia langsung bergegas menuju kelompok Long Haoshen yang beranggotakan 6 orang. Sementara dia maju, lingkaran hitam menyebar di bawah kakinya. Satu lingkaran menyebar satu demi satu, dan sisik-sisiknya mendapatkan lapisan gelap gulita. Api hitam kecil mulai membakar tubuhnya, dan memicu lendir yang mengganggu itu sambil meningkatkan kekuatan pemimpin Jakues. Di tangannya, dia membawa tombak panjang berwarna hitam pekat. Begitu jaraknya dari kelompok Long Haoshen mendekati 50 meter, pemimpin Jakues membentak ke arah langit. Warna hitam samar-samar menyebar dari punggungnya, dan melebar seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Berbalik setengah badan, dia mengancang-ancang lengan kanannya dengan tombak ke belakang, sebelum melemparkannya ke kelompok Long Haoshen dengan keras. Anehnya, tombak hitam ini terbang ke arah mereka, namun pemimpin Jakues itu masih menyimpan bagian utama tombak di tangannya. "Hati-hati, itu pemusnahan tirani!" teriak seseorang dari gruo sebelah. Dari kejauhan, kesatria dari regu perburuan iblis kelas raja itu berteriak keras, tapi dia tidak punya waktu untuk merawat orang lain, dan tidak dapat memberikan bantuan ke pihak Long Haoshen. Untuk menghindari cedera, kedua pemimpin Jakues itu sebenarnya tidak turun tangan pada saat sebelumnya, tetapi situasi berubah ketika bawahan mereka dihancurkan dengan mudah. Kedua iblis kuat dari tingkat ke-8, itu sama-sama dibakar oleh pemandangan itu. Meskipun posisi mereka di antara iblis tidak semegah seperti dewa-dewa iblis, namun, pemimpin pertama dan kedua dari klan Jakues, mereka hampir memerintah seluruh provinsi Jakues. Meskipun provinsi Jakues adalah provinsi terkecil di wilayah iblis, itu masih salah satu dari 24 provinsi. Direduksi menjadi keadaan menyedihkan oleh selusin manusia, dan dengan banyaknya jumlah korban di antara bawahan mereka, akan agak aneh melihat pemimpin jika ini tetap tenang. Seketika, tombak hitam pekat itu dilemparkan, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan badai pasir pun tersebar. Rasanya seolah-olah memiliki kekuatan Asura Strike, sementara itu mempengaruhi area yang lebih besar. Tekanan yang sangat kuat membuat semua orang merinding, dan menciptakan perasaan mengancam, bahwa pemusnahan tirani ini diarahkan langsung pada diri mereka sendiri. Teknik ini, diluncurkan oleh kekuatan besar dari tingkat ke-8, itu sama mengerikannya seperti yang diharapkan. Yang terjadi selanjutnya adalah, peluncuran tombak hitam bengkok dan lintasan penerbangannya yang tidak jelas. Namun, tepat pada saat ini, Long Haoshen dengan bangga bergegas maju, dengan cahaya putih muncul dari punggungnya. Itu adalah kemampuan Attraction Spiritual Staff, yang ditujukan secara akurat pada pemimpin Jakues dari tingkat ke-8. Saat menghadapi musuh yang kuat, jadilah dirinya yang pertama kali menghadapnya. Ini adalah janji berani dari Guardian Knight, tidak peduli seberapa kuat musuh itu. The Guardian Knight dari tim harus selalu menjadi yang pertama untuk bergegas. Long Haoshen menyerahkan Rippling Light dari tangan kirinya ke peri Yating, dan mengambil Arya dari Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba menghentikan pergerakannya di udara.
Segera, seluruh tubuhnya memasuki kondisi aneh, dan mengangkat tangannya dengan kecepatan rendah yang menipu. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana Long Hao Shen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, untuk menghadapi serangan kuat dari Demon Jaquez pada tingkat ke-8. Saat ini, perubahan pada dirinya tercermin dengan jelas pada Arya dari Dewi Cahaya. Cahaya pedangnya yang asli dan kuat menghilang, dan sekali lagi berubah menjadi warna emas gelap. Seiring dengan gerakan mengangkat misterius itu, Long Hao Shen memberi perasaan memperlakukan pedang ilahi ini, dengan cara yang sama seperti pengantin baru dalam kerudung. Jika ahli pedang yang sebenarnya telah hadir, dia pasti akan mengenali pemandangan itu sebagai hal yang mengejutkan dalam pandangan sekilas. Apa yang Long Hao Shen tunjukkan tidak sesederhana, yaitu menyatu dengan pedangnya, tetapi ia lebih suka menyatu dengan alam. Mengumpulkan melniat pedang, tanpa membiarkan hamburan apapun, ia memahami esensi sebenarnya dari penggunaan pedang. Mungkin, dia tidak bisa menunjukkan permainan pedang yang luar biasa, tetapi sejak mendapatkan Arya dari Dewi Cahaya, pemahamannya tentang pedang sudah sangat meningkat. Bang! Kegelapan dan emas gelap saling bentrok, dan seluruh tubuh Long Hao Shen terguncang, sebelum dikirim terbang beberapa meter ke belakang. Dia dihentikan oleh ketukan pada tubuh besar Hao Yue. Namun, tombak bayangan itu diusir ke langit dengan paksa. Benar, ini bukan serangan yang bertujuan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan, tetapi bertujuan untuk mengirim sersangan musuh terbang tinggi. Long Hao Shen setelah semua hanya pada tingkat ke-6, dan meskipun energi spiritual internalnya sudah tidak jauh dari 10.000 unit, tapi ia masih seorang kesatria radiant dari tingkat ke-6. Bahkan dengan peralatan legendaris yang paling menakjubkan, mengalahkan kekuatan besar dari tingkat ke-8 dengan kekuatan murni, itu tidaklah mungkin. Namun, ia berhasil mengusir musuh menggunakan kemampuan seperti pembasmian tirani dengan kekuatannya sendiri. Melihat itu, serangan ini sangat sederhana. Long Hao Shen hanya mengubah lintasan serangan musuh, dan memutuskan hubungan antara niat dan tekniknya. Tapi apakah itu sangat mudah untuk melakukannya? Langkahnya dilakukan dengan koordinasi sempurna, antara kekuatannya dan niat pedangnya. Namun, serangan yang tampak sederhana ini adalah hasil dari perpaduan niat pedang Long Hao Shen, dengan keterampilan pertempuran dari zaman kuno. Pemimpin Jaquez itu juga terkejut ketika melihat serangannya sendiri, itu dipukul mundur oleh Long Hao Shen hingga sedemikian rupa. Dia benar-benar tidak mengharapkan kesatria ini, dengan fluktuasi energi spiritual yang jauh dari menyamai kesatria lain, untuk benar-benar mendorong serangannya kembali. Apalagi, ini adalah saat dia menggunakan teknik cerdik seperti pembasmian tirani. Mengisi udara dengan niat membunuh yang kuat, pemimpin Jaquez meraung sekali lagi, dan menyebarkan sayap di punggungnya. Menginjak tanah, dia meluncurkan kekuatan penuhnya. Karena serangan jarak jauh tidak akan berhasil, pergi untuk pertempuran jarak dekat sepertinya akan lebih baik. Dan di bawah pengaruh Tungku Sein spiritual, satu-satunya target yang tersedia adalah Long Hao Shen. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen menenangkan darahnya yang mendidih. Peningkatan besar energi spiritual eksternalnya memang memiliki beberapa manfaat baik. Ketahanan tubuhnya sekarang jauh lebih baik daripada di masa lalu. Jika tidak, bahkan jika dia menangkis serangan musuh, dia mungkin juga akan terluka. Menyebarkan sayap di punggungnya, dan memberikan flap yang tiba-tiba, Long Hao Shen mengatur tubuhnya sendiri, dan segera berlari ke depan. Di punggungnya, peri Yating dengan mudah berbalik, dan berubah menjadi bola cahaya yang mengejar Long Hao Shen. Dalam beberapa hal, dia adalah bagian dari tubuh Long Hao Shen, dan dengan demikian mengikuti kecepatannya dengan mudah. Yang lain dari Komandan ke-64 Demon Hunter Squad juga mengikuti dengan kecepatan tinggi. CR sekali lagi menjadi tidak terlihat, dan bola cahaya energi Simasian berputar-putar di atas kepalanya. Dadanya berwarna ungu cerah, dan memancarkan bau hangus. Ini adalah reaksi dari tungku spiritual Purple Thunder. Wang Yuan diam-diam menanamkan 4 kristal spasial di Divine Soul Shield-nya, dan Han Yu memulihkan perisainya sambil mengambil darah Scarlet liar di kedua tangannya. Mereka sudah siap untuk pertempuran yang menantang ini, yang merupakan pertama kalinya mereka menghadapi kekuatan dari tingkat ke-8, sambil mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka berada di kota Mayor Jaquez, Long Hao Shen tidak mungkin membuat pilihan ini. Tetapi tempat ini berada di hutan belantara, dan jika mereka benar-benar tidak cocok, mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri.
Karena keadaannya sudah seperti ini, mengapa mereka tidak mencoba melawan iblis dari tingkat ke-8? Hanya kekuatan besar semacam ini yang memungkinkan mereka untuk mengukur tingkat kekuatan yang sekarang telah mereka capai. Dengan raungan liar, kepala Jacques mengangkat kedua kuku depannya, sebelum mendarat kembali ke tanah. Dengan ledakan keras, aliran udara hitam yang kuat didorong ke arah Long Hao Shen. Sementara itu, tombak di tangan kanan iblis berubah menjadi segudang sinar berwarna hitam, dan langsung menuju Long Hao Shen. Dengan jarak 10 meter antara kepala Jacques dan dia, Long Hao Shen segera merasakan udara menjadi lengket, dan elemen kegelapan yang kuat benar-benar mengusir elemen cahaya. Selanjutnya, kepala Jacques itu melepaskan kekuatan tarik yang kuat, dan menyeret rekannya ke arahnya. Sikapnya yang kuat serta serangannya yang kuat, itu sama menekannya seperti gunung yang tinggi. Itu adalah tingkat ke-8. Terakhir kali mereka menghadapi iblis bulan pada tingkat ke-8, Long Hao Shen menggunakan pil penguat spiritual Siam, dan karenanya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi kali ini tidak sama, dan dia sekarang menghadapi kepala Jacques di tingkat ke-8 sendirian. Tekanan besar itu sangat mempengaruhi tekadnya, dan ini disebabkan oleh kesenjangan kekuatan, dan penindasan absolut dari energi spiritualnya. Jika bukan karena faktanya, bahwa energi spiritual Long Hao Shen adalah jenis cahaya paling murni, dia hampir tidak akan memiliki ide untuk bertarung melawan kekuatan besar di tingkat ke-8. Dua sayap bawahnya mengepak, sedangkan yang atas tetap tidak bergerak. Tubuh Long Hao Shen tiba-tiba terangkat beberapa meter ke langit, untuk menghindari napas kegelapan yang dilepaskan oleh kepala Jacques di bawah ini. Sementara itu, seluruh tubuh Long Hao Shen bersinar sekali lagi dalam cahaya keemasan yang menakutkan itu, dan membentuk satu entitas dengan pedangnya. Ketika tombak bayangan kepala Jacques itu bergegas ke arahnya dari segala arah, Arya dari Dewi Cahaya di tangannya terus melawan serangan demi serangan, seolah-olah dia adalah kapal di tengah gelombang ombak. Kepala Jacques memiliki persepsi yang sangat mendalam, dan merasakan bahwa manusia ini seharusnya mati saat serangannya mendarat pada dirinya. Namun, setiap kali dia merasa bahwa dia akan membunuh musuh, pedang berat musuh hanya sebentar menyentuh tombak di lokasi penting, dan dengan meminjam kekuatan dari sayap spiritualnya, dia akan melarikan diri dari bahaya dengan jarak setipis rambut. Saat ini, Long Hao Shen hanya seperti bayangan. Menolak untuk melawan tombak bayangan, dia masih tidak berjuang keras melawan kepala Jacques itu, San sepenuhnya mengandalkan teknik dan kelincahannya. Ini membuat kekuatan besar dari tingkat ke-8 tidak dapat meluncurkan kekuatan ofensif yang tak tertahankan padanya. Tidak masalah bagi siapa, perasaan ini akan sangat menyakitkan. Kepala Jacques meraung dan tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke bawah. Segera, pusaran kegelapan terus melonjak keluar. Pemikiran batinnya adalah, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan lolos dari ini. Di depan serangan omnidirectional semacam ini, Long Hao Shen tidak dapat mengelak sepenuhnya. Tetapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Menggenggam Arya dari Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, dia langsung memotong ke bawah. Pedang emas gelap memancarkan cahaya putih bercahaya, dan tepat pada saat itu, dua tangan Long Hao Shen berubah warna keemasan transparan. Dalam sekejap cahaya keemasan ini muncul, cahaya hitam menyebar, dan dengan lembut membungkus tubuh Long Hao Shen di dalamnya. Tepat pada saat ini, sosok besar Hao Iwe muncul di belakangnya. Bukan hanya itu, tetapi dengan nyanyian naga yang jernih dan kilatan cahaya keemasan, sosok itu berbenturan dengan Arya Dewi Cahaya. Itu Hao Iwe yang muncul tiba-tiba di bawahnya, dan sosoknya yang melayang pada ketinggian 10 meter, terus bergegas maju dan membawa aura yang mengancam. Sementara itu, dia dan Long Hao Shen memiliki seluruh tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya ungu, terutama mata mereka. Warna ungu yang menyihir itu menyebabkan, bahkan Jacques Chef dari tingkat ke-8 gemetar saat melihatnya. Sementara tubuh Long Hao Shen bergetar hebat, cahaya ungu yang kuat memenuhi dirinya, dan kekuatan misterius dari binatang purba meletus dari tubuhnya. Kepala Jacques merasa sikapnya terguncang. Dia menemukan dirinya tidak dapat terus menyerang, bahkan dengan kultivasinya yang berada di tingkat ke-8, dan bahkan dia mundur beberapa langkah penuh dengan keterkejutan. Saat itu, keenam perwira Jacques yang menyerbu bersamanya, merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku.
Sosok hitam muncul di punggung mereka, kemudian satu garis hitam demi satu garia menembus mereka, dan dengan mudah mengambil nyawa mereka. Ini adalah serangan CR yang tiba pada waktu yang tepat. Beberapa perubahan cepat muncul di tubuh Long Hao Shen, seluruh armor suci yang mulia menjadi ungu. Bukan hanya itu, tetapi variasi yang menghancurkan bumi terjadi dengan armornya pada saat yang sama. Armor suci biasa yang awalnya sangat ringkas, itu segera memperoleh fitur yang indah, lempengan bahu melebar seperti sayap naga, sedangkan bagian belakang lempengan pelindung memperoleh semacam sisik. Lapisan demi lapisan duri terus-menerus muncul dari armornya, yang membentuk desain yang elegan, dekat dengan gaya peri canggih atau peninggalan beberapa suku kuno dari masa lalu. Fitur yang paling berbeda muncul di dada Long Hao Shen. 9 garis ungu membentang dari sana, dan membungkus bahu, dada, dan area besar baju depannya. Orang bisa samar-samar melihatnya, bahwa di ujung 9 garis ungu ada 9 bola cahaya ungu, yang muncul sama persis dengan di wajahnya wajah, yang memancarkan aura tirani dan menyihir. Di dahi Long Hao Shen, kilau keemasan ungu menjadi sangat cemerlang, dan rambut hitamnya berubah ungu. Wajah awalnya yang tampan, kini kehilangan tampilan murni dan suci untuk mendapatkan karismanya. Bahkan pedang ilahi Arya dari Dewi Cahaya bersinar di tangannya, kini terbenam dalam warna ungu tua. Ini adalah perpaduan antara Long Hao Shen dan Hao Yue, tetapi dibandingkan dengan yang terakhir kali, perubahan yang menghancurkan bumi telah muncul. Jika terakhir kali, perpaduan mereka bisa disebut produk setengah jadi, masih ingat kan, waktu Long Hao Shen lindungin Hao Yue, waktu Hao Yue berevolusi ke kepala tiganya, bisa dikatakan telah selesai saat ini berkat peningkatan kekuatan Long Hao Shen. Aura yang menyebar dari tubuh Long Hao Shen jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Armornya berubah ungu, tetapi energi spiritual yang berasal dari tubuhnya masih berwarna emas. Kombinasi itu mengubah energi spiritual yang dipancarkan olehnya, menjadi berwarna emas ungu yang luar biasa. Perubahan itu tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada Arya dari Dewi Cahaya di tangannya. Tampaknya peri Yating memasuki pedang ilahi. Pengapian jiwa. Kemampuan ini milik Long Hao Shen dan peri Yating, dan dihidupkan kembali dengan kebangkitan Long Hao Shen sebagai dewa yang dipilih. Pengapian jiwa peri Yating seperti peralatan pendukung, sementara pengapian jiwa Long Hao Shen memengaruhi tubuhnya sendiri. Pada saat ini, tepat ketika peri Yating menyatu dengan Arya dari Dewi Cahaya, kekuatan mengerikan dari pedang ilahi ini muncul, yang bertentangan dengan pembalasan cerah yang tidak mampu menanggung pengapian jiwa peri Yating. Niat pedang yang luar biasa mengerikannya ini, segera keluar dari tubuh Long Hao Shen, dan segera, warna emas ungu mencolok mengelilingi Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen memasuki keadaan pertempuran yang paling kuatnya, dan juga memanfaatkan pengapian jiwa ganda setelah fusi dengan Hao Yue. Untuk mengatakan apa-apa tentang musuh, bahkan rekan-rekannya merasakan teror pada saat ini, karena bahkan mereka tidak dapat merasakan tingkat kekuatan Long Hao Shen sekarang ini. Setelah mendapatkan warna ungu keemasan, keempat sayapnya tiba-tiba mengepak, dan dengan bentuk seperti itu, Long Hao Shen bergegas ke kepala Jakues seperti meteor ungu. Dalam serangkaian serangan menyelidik, ia menemukan bahwa kepala Jakues ini masih memiliki celah dalam kultivasinya, dibandingkan dengan Demon Iblis muda itu. Setelah memasuki kondisinya yang paling kuat, sangat mungkin baginya untuk membunuh musuh ini dengan bantuan dari rekan-rekannya. Bang! Long Hao Shen menyerang kepala Jakues itu, yang berhadapan langsung antara kekuatan dengan kekuatan untuk pertama kalinya. Arya dari Dewi Cahaya dengan ganas menyerang terhadap tombak hitam pekat kepala Jakues, dan kedua belah pihak secara bersamaan diusir tanpa ada yang memegang keuntungan. Dengan kata lain, kekuatan serangan dan kekuatan fisik Long Hao Shen saat ini, itu setara dengan kepala Jakues dari tingkat ke-8. Menundukkan kepalanya untuk melirik tombaknya sendiri, kepala Jakues tiba-tiba menyadari, bahwa bagian tengah tombaknya yang paling tebal tiba-tiba terbelah dua. Dan yang mengejutkannya adalah, ada luka dalam dari bahu kanannya hingga ke tulang rusuk kirinya, yang menusuk sisiknya dan menyebabkan pendarahan yang kuat. Dan terlebih lagi, energi yang sangat aneh mengalir di dalamnya. Tidak peduli bagaimana dia mendesak energi spiritualnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menyebarkan energinya dengan cara apapun. Itu bukan hanya energi spiritual yang ringan lagi, tetapi juga membawa kehadiran yang menakutkan yang diisi dengan kekuatan yang menghancurkan.
Apa yang melukai kepala Jaquez ini, tentu saja bukan pedang berat Long Hao Shen, tetapi niat pedang yang datang dari Arya dari Dewi Cahaya Inang telah diresapi dengan kekuatan Long Hao Shen dan Hao Yue. Ketika pedang ilahi mendapatkan kembali jiwanya, mungkin pedang itu akan mencapai tier epic, bahkan juga melampaui tier legendari. Sebagai bagian dari epic tier equipment, itu tidak diragukan lagi dapat mengubah hasil perang. Jika Long Hao Shen tidak dalam kondisi menyatu dengan Hao Yue, bahkan ketika membiarkan Peri Yating menyatu dengan Arya dari Dewi Cahaya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Pergilah ke neraka, Long Hao Shen berteriak sambil melesat maju, dan meluncurkan Asura Trust. Dengan warna ungu keemasannya, beberapa glows aneh melengkung muncul di udara, dan cahaya ungu keemasan yang kuat tampaknya menelan seluruh lingkungan dalam sekejap. Bang! Tombak pecah dan musuh dikirim terbang. Meskipun kepala Jaquez tidak berusaha untuk menolak, Arya dari Dewi Cahaya terlalu menakutkan setelah mencapai tier epic. Kekuatan destruktif yang mengerikan, dan niat pedang yang tampaknya menembus langit menghancurkan senjatanya hampir secara instan, dan menyerang tubuhnya secara langsung. Pada saat bahaya yang krusial, kepala Jaquez masih punya waktu untuk menundukkan kepalanya untuk menghindari luka di kepalanya, tetapi setengah dari tubuhnya terpotong dengan pukulan ini. Termasuk bahu, lengan kiri, dan sebagian besar tulang rusuk, serta sisi kirinya dikirim terbang ke atas. Sementara dua kuku di sisi kanannya meledak dari ledakan cahaya keemasan ungu. Bola emas besar juga menutupi langit tepat pada saat ini, dan memberikan luka sempurna pada tubuh kepala Jaquez yang jatuh. 3 kemampuan destruktifnya dihancurkan, dan absorpsi meledak pada saat itu. Yang menyedihkannya adalah, kepala Jaquez yang kuat dan brutal itu terkoyak-koyak seperti itu, bahkan tidak meninggalkan mayatnya. Namun, setelah serangan ini, Long Hao Shen tidak dapat mempertahankan keadaan ini terus-menerus. Dengan kilatan cahaya, tubuh besar Hao Yue terpisah darinya. Menjadi sangat pucat, Long Hao Shen langsung terengah-engah. Dalam keadaannya yang paling kuat, Long Hao Shen sebenarnya berada di ambang tingkat ke-8. Meskipun demikian, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang sangat singkat. Setelah itu, ia menjadi sangat lemah, terutama setelah penggunaan dari Soul Ignition. Ia membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari istirahat untuk pulih sepenuhnya, terlepas dari peningkatan tingkat kultivasinya, dan pemahamannya tentang pengapian jiwa dibandingkan dengan yang terakhir kali. Peri Yating juga terpisah dari Arya dari Dewi Cahaya. Warna ungu keemasan pada pedang ilahi sudah menghilang. Peri Yating tampak benar-benar kehabisan energinis, dan langsung menghilang ke dada Long Hao Shen. Pada saat ini, para anggota dari kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad berhenti bergerak, dan berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, penghalang berwarna emas murni yang mempesona menyelimuti semua orang, termasuk Hao Yue yang sedang meringkuk. Di penghalang berdiameter 10 meter ini, semua orang terpengaruh oleh cahaya keemasan murni ini. Kemampuan Blessing of Light dari tungku spiritual Blessings Han Yu segera diluncurkan. Semua orang yang terpengaruh oleh energi berat dan multi-elemen, pulih dari konsumsi mereka dengan cepat. Perasaan riang dan revitalisasi itu membuat semua orang bernapas dengan lega. Tungku spiritual berkah cahaya memiliki kegunaan yang besar. Bermandikan cahaya emas murni, kecuali Long Hao Shen yang melemah, semua orang kembali ke keadaan puncaknya dalam waktu yang sangat singkat, dan bahkan pulih dari kelelahan fisik mereka. Di sisi lain, meskipun masih menolak, kelas Raja Demon Hunter Squad masih dalam situasi yang sangat sulit, dan ini menjadi lebih bingung setelah kepala Jaquez dibunuh oleh Long Hao Shen. Demon Jaquez menjadi panik, dan meluncurkan serangan tanpa pengekangan. Setelah melihat rekannya terbunuh, bahkan kepala Jaquez kedua dari tingkat ke-8 tidak dipenuhi amarah, tetapi sekarang dipenuhi dengan ketakutan. Itu fakta. Sejak kepala Jaquez menyerang hingga kematiannya, seluruh pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Rekannya yang tewas adalah kekuatan besar di tingkat ke-8, sehingga mereka secara alami bisa membunuh yang kedua. Manusia-manusia yang datang, itu tampak bahkan lebih kuat daripada yang mereka kejar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.